Episode 13. Pagi itu, di ruang tunggu kantor di suatu perusahaan, seorang pemuda yang bernama Kenshin berseragam cleaning service tertahan KTP dan SIM-nya oleh security. Lantaran baru saja motornya menabrak mobil mewah milik pimpinan di tempat itu. Kenshin yang dipandang sebelah mata, akhirnya menelpon ayahnya, yang mana ia adalah bos besar 73 perusahaan ternama. Lalu ia menceritakan perihal kejadian tersebut. Waktu itu, di tempat ayahnya bekerja ada meeting yang masih berjalan. Dan dikarenakan hal tersebut, ayahnya pun memerintahkan 2 orang kepercayaannya untuk menuju tempat Kenshin dengan secepatnya, agar bisa maksimal cepat sampai di tempat yang dimaksud. Maka 2 orang kepercayaan ayahnya itu memakai sepeda motor, lantaran mereka khawatir kena macet. Kenshin yang baru saja berbicara dengan ayahnya, tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk. 2 security terlihat menyambut kedatangan seseorang, yang ternyata adalah ayahnya Rena sang pemilik mobil. Kemudian, ayahnya tersebut duduk di tempat yang tak jauh dari Kenshin. Lalu, adminnya pun terlihat menginfokan dengan menelpon atasannya. Non ditunggu ayahnya di ruang lobi. Oh iya makasih ya mbak, jawab Rena. Lalu Rena pun datang menemui ayahnya. Kenshin yang saat itu berjarak 15 kursi dari tempat ayahnya, dipanggil untuk mendekat. Ayahnya Rena berkata pada Kenshin, "Kerjanya cleaning service ya mas?" Kenshin menjawab dengan sopan, "Iya benar pak, ceritanya gimana kok bisa sampai gitu?" Ayah Rena bertanya lagi, "Maaf, saya kurang tahu ya pak. Entah mengapa, tiba-tiba aja gasnya gak bisa dikendalikan." "Terus gimana lanjutannya?" Ayah Rena bertanya. Kenshin yang tahu maksud pertanyaan itu langsung menjawab, "Iya pak maaf, nanti saya ganti baru semua." Ayahnya Rena tersenyum kecil, tapi tersenyum yang bertanda meremehkan. Pikirnya, ganti apa mas, penampilan aja kayak gitu. Kemudian Kenshin bertanya pada Rena soal mobil. "Non, Lamborghini-nya tipe yang keberapa ya? Saya kurang paham tadi. Mau saya infokan agar dicari penggantinya." Maksudnya Kenshin mau bertanya spesifikasi lengkapnya, agar menjadi jelas jenis suku cadangnya. Rena yang ada di depan Kenshin saat itu, dengan sombong, langsung menjawab dengan singkat, "Shit, bullshit," yang artinya, omong kosong, sambil memalingkan mukanya pada Kenshin. Tak terkecuali ayahnya, security dan temannya Rena yang ada di situ. Mereka berpikiran anak ini mungkin kurang waras sekali akibat kejadian ini. Mendengar jawaban dan perlakuan yang tidak mengenakan, Kenshin tidak merasa marah ataupun tersinggung sama sekali. Ia malah merasa bagaimana jika yang menimpa hal seperti ini adalah orang yang benar gak punya. Tak beberapa lama kemudian, tepatnya jam 11 lebih 10 menit, 2 orang kepercayaan ayahnya datang di lokasi kejadian. Setelah melewati security dan menjelaskan perihal kedatangannya, 2 orang tersebut memarkirkan sepedanya di halaman depan kantor. Rena dan ayahnya melihat 2 orang tersebut dari balik kaca. Oh itu yang ditelepon tadi, hanya naik motor. Mereka masih melihat dengan pandangan sinis. Dalam benak mereka, meremehkan kedatangan 2 orang ini, yang hanya bersepeda motor. Namun, setelah dilepas jaket dari keduanya, nampak seragam kerja yang eksklusif bercirikan seorang pemilik jabatan di suatu perusahaan. 2 orang kepercayaan ayahnya ini kemudian masuk ke ruang tunggu. "Permisi ya." "Oh iya silakan duduk pak," jawab ayah sang pemilik mobil. Rena melihat 2 orang tersebut dengan seragam yang tidak asing dilihatnya. Namun entah kapan pernah melihatnya, pikirnya singkat, sambil tersenyum dan sebelum duduk, kedua orang ini memberi hormat pada Kenshin. Kemudian menyapa Kenshin dengan panggilan, "Maaf tuan muda, kami baru tahu kejadiannya." Panggilan yang dirasa aneh bagi seorang cleaning service. Rena dan ayahnya masih belum menyadari keanehan itu. Kemudian salah satu dari 2 orang kepercayaan ayahnya berkata, "Maaf, saya boleh lihat kondisi mobilnya yang ada di luar?" "Oh silakan," jawab ayah Rena. Bersama security ia berjalan keluar untuk melihat mobil tersebut. Lalu difoto dan didapatkan beberapa gambar. Rupanya, Kenshin lupa sebelumnya untuk berpesan agar jangan banyak orang yang tahu tentang kejadian ini. Hingga akhirnya, foto-foto mobil dan kejadian tentang Kenshin di hari itu dibagikan ke grup khusus pimpinan di WhatsApp, yang mana meliputi 73 perusahaan yang ada di grup itu. Saat itu, yang dibagikan hanya foto Lamborghini yang rusak pada bagian pintu dan bodinya.
dengan tulisan status pesan singkat. Siapa yang memiliki mobil jenis ini? Atau ada info dealer resmi, spare part original tentangnya, yang dekat dengan lokasi. Harap merapat segera secepatnya. Karena ada aksiden kecil, tuan muda Kenshin menabrak mobil tersebut. Pemiliknya minta ganti. Ini alamatnya. Bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Berita WhatsApp yang menghebohkan, datang dari salah satu orang kepercayaan bos besar. Segera terbaca oleh puluhan pimpinan perusahaan, termasuk ayahnya Kaori yang saat itu sedang ada di kantor. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.